Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya Nadia Kartika. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang pria berdagang daging kambing muda menggunakan daging kucing. Kementerian Pertanian memastikan tidak ada impor beras dari negara lain hingga akhir tahun. Iringan musik hadroh dimainkan anak-anak untuk memeriahkan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Polisi menangkap seorang pria yang diduga menjual daging kucing di Pagar Alam. Selama 4 bulan berjualan, tersangka mengelabui dan mengaku pada pelanggannya menjual daging kambing muda. Pria ini tidak mengira ulahnya saat menjagal kucing di aliran sungai Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan terpergok warga. Rekaman video itu diunggah ke media sosial dan jadi viral. Warga Kota Pagar Alam pun geger lantaran selama ini pria bernama Sujadi itu dikenal sebagai pedagang daging kambing keliling. Mendapat laporan warga, polisi lalu meringkus tersangka yang tengah berada di losmen tempat ia menginap. Dari tangannya disita 2 bilah pisau serta seekor kucing jenis Anggora yang akan dipotongnya. Dari pemeriksaan terungkap, pria itu sudah 4 bulan menjajakan daging kucing dengan mengaku sebagai daging kambing muda. Untuk setiap kilogramnya dihargai Rp120.000. Tersangka mengaku mendapat kucing dari mencuri dan mengambil di jalanan. Dari pengakuan sementara pelaku, yang bersangkutan sudah melakukan pemotongan kucing ini dan dijual kurang lebih 4 bulan. Dan untuk jumlah kucing kurang lebih 100 ekor. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Pagar Alam, Sumatera Selatan. Seorang pemuda di Kota Palembang menjadi korban penganiayaan. Pelaku melukai telinga korban dengan menggunakan senjata tajam. Diduga kasus ini dipicu dendam pribadi pelaku yang berselisih dengan korban seminggu sebelumnya. Dengan kondisi telinga berbalut perban, pemuda berusia 21 tahun ini mendatangi SPKT Polrestabes Palembang. Di hadapan polisi, Abdul Hakim mengaku telah menjadi korban penganiayaan oleh seorang pria berinisial AF. Akibatnya, korban menderita luka sayatan senjata tajam di telinganya. Korban yang kala itu tengah duduk di sebuah warung di kawasan 7 Ulu, seberang Ulu 1, dihampiri pelaku dan langsung menarik tubuhnya keluar. Pelaku lalu mengeluarkan sebilah senjata tajam dan melukai telinga korban. Rekan korban yang berusaha melerai justru diancam oleh pelaku hingga membuat korban bersama rekannya memilih untuk kabur. Dia ajak keluar, tariknya dari warung itu. Tiba-tiba mau lading, mecek ke kuping ini 2 kali dia. Terus lari kabur dia? Dia langsung nak siapa tu? Kawan aku ngitarnya. Nak kena tu jaya juga hampir. Berlari dulu, yang cikgu berlari juga. Kenal gitu sama punya? Kenal. Meset kuping itu pakai apa? Lading. Lading. Berapa pelakunya? Pelakunya cikgu. DWA. Diduga kasus ini bermotifkan dendam pribadi karena korban dan pelaku pernah terlibat perkelahian sepekan sebelumnya. Guna kepentingan penyidikan, korban diminta polisi melakukan visum di RSUD Bari. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Seorang pria lansia di Palembang tewas di semak belukar dekat kediamannya. Ia diduga korban pembunuhan karena terdapat sejumlah luka di tubuhnya. Petugas gabungan mengevakuasi jenazah seorang pria di semak belukar di wilayah Kertapati, Palembang. Korban diketahui bernama Ruswan, berusia 65 tahun. Jasad korban pertama kali ditemukan saudaranya yang curiga dengan keberadaan bercak darah di sekitar kediamannya. Jasad pria yang berprofesi sebagai petani itu ditemukan dalam posisi tertelungkup dengan luka di bagian leher dan sekujur tubuh. Warga menduga Ruswan tewas dibunuh. Area lain ya ada di sini, tapi itu bukan sampai menyebabkan kematian. Itu senjata tajam atau apa, Dok? Tajam. Pasca penemuan jenazah pada Jumat siang tersebut,
polisi telah mengamankan seorang terduga pelaku yang merupakan kerabat korban. Setelah diautopsi di Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara, Palembang, jenazah kemudian dimakamkan pihak keluarga di kampung halamannya di Ogan Ilir. Muhammad Ardi melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Polisi memburu seorang pria di Palembang yang membunuh sang keponakan. Diduga pelaku emosi setelah korban menanyakan alasan anaknya tak diperbolehkan bermain ke tempat pelaku. Foto laki-laki dalam ponsel ini kini tinggal kenangan. Kematian pria bernama Yoga, warga seberang Ulu 1 Palembang ini meninggalkan duka yang mendalam bagi keluarga. Mereka tidak menyangka korban tewas mengenaskan di tangan pamannya sendiri bernama Eko. Mirisnya hingga kini polisi belum berhasil menangkap pelaku yang melarikan diri dari rumahnya usai kejadian. Keluarga korban menilai selama ini korban tidak memiliki permasalahan apapun dengan pelaku. Saat kejadian, korban bermaksud hendak menanyakan perihal pelaku yang mengusir anaknya saat bermain di rumah pelaku. Rupanya, kedatangan korban membuat pelaku tidak senang dan mengambil sebilah pisau dari rumahnya. Korban yang berusaha kabur dikejar dan ditikam pelaku secara brutal. Iya, permasalahan Anak itu diusir kan? Iya, anak aku tuh diusir. Main rumah dia kan diusir. Kalau laki aku marah tuh. Malah dia datang itu cuma nunjuk tahu, ngasih tahu. Iya, cuma ngasih tahu kalau ngapain aku tuh main di sini ngapa diusir. Tapi kan ada omanya di belakang itu kan ada omanya, Pak. Nah, terus tiba-tiba kejadian itu, boy. Iya, langsung dia pisau katanya tuh dia langsung nuja dia. Keluarga korban berharap polisi dapat segera menangkap pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Sebelumnya korban Yoga menderita sejumlah luka tusukan senjata tajam di tubuhnya setelah ditikam oleh pamannya Eko pada Sabtu malam 30 Agustus. Meski sempat dilarikan ke rumah sakit, namun nyawa pria berusia 25 tahun itu tidak tertolong karena mengalami pendarahan hebat. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.